Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi text mining yang berjudul analisis sentimen. Yang pertama, apa itu analisis sentimen? Analisis sentimen adalah proses mengidentifikasi dan mengkategorikan opini yang dideskripsikan dalam suatu teks. Ini dilakukan untuk menentukan apakah sikap penulis terhadap topik tertentu bersifat positif, negatif, atau netral. Tujuan analisis sentimen digunakan untuk memahami persepsi publik terhadap produk, layanan, atau peristiwa dan dapat membantu dalam mengambilan keputusan, strategi pemasaran, atau penelitian sosial. Pendekatan berbasis leksikon menggunakan kamus kata positif dan negatif untuk menentukan sentimen. Pendekatan berbasis mesin learning menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk melatih model sentimen berdasarkan dataset yang sudah diberi label. 2. Polarity dan subjectivity dalam teks. Polarity atau polaritas. Polaritas mengacu pada arah opini dalam suatu teks, apakah itu positif, negatif, atau netral. Skala polaritas biasanya berkisaran dari -1 sangat negatif hingga +1 sangat positif. Subjectivity mengukur sejauh mana suatu pernyataan didasarkan pada opini, perasaan, atau emosi dibandingkan dengan fakta. Pernyataan yang sangat subjektif memiliki skor mendekati 1, sedangkan pernyataan faktual memiliki skor mendekati 0. Studi kasus menggunakan Python dan pustaka seperti TextBlob atau Feeder untuk melakukan analisis sentimen sederhana terhadap teks berita atau media sosial. Yang pertama, mengimport. Ini TextBlob. Ini adalah library Python untuk mengolah teks alami dalam kurung NLP. Di sini digunakan untuk menghitung sentimen dari sebuah teks. Pandas digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame, struktur data seperti tabel yang terdiri dari baris dan kolom. 2. Membuat dataset. Sebuah dictionary dalam definisi yang berisi satu kolom teks dengan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. Kalimat-kalimat ini adalah contoh teks untuk dianalisis sentimennya. 3. Membuat data frame. Data frame atau DF dibuat dari dictionary data sehingga kita mendapatkan tabel dengan satu kolom teks yang berisi kalimat tersebut. 4. Fungsi menghitung sentimen. Get sentiment text. Fungsi ini mengambil parameter teks, sebuah string, dan menghitung sentimen menggunakan TextBlob. 5. Menghitung sentimen untuk setiap teks. Bagian ini menerapkan fungsi get sentiment ke setiap baris kolom teks data frame DF. 6. Menampilkan hasil data frame yang sekarang memiliki 3 kolom teks, kalimat hasil polarity dan subjectivity. Baiklah, kita akan mencoba menjalankan studi kasus tersebut dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Ini adalah hasil dari studi kasus tersebut. Polarity-nya 0,500, 0,000, 0,500, 0,600, dan min 0,975. Sedangkan subjectivity-nya adalah 0,750, 0,500, 0,900, dan 0,970.
75. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan materi teks mining yang berjudul analisis sentimen. Yang ketiga, visualisasi. Kita bisa memvisualisasikan sentimen dari teks, polarity, dan subjectivity dengan menggunakan beberapa alat visualisasi seperti Matplotlib atau Seaborn. Berikut adalah beberapa cara kita bisa memvisualisasikan data sentimen. 1. Histogram untuk distribusi polarity dan subjectivity. Yang kedua, scatter plot untuk melihat hubungan antara polarity dan subjectivity. Yang tiga, bar plot untuk membandingkan sentimen dari masing-masing teks. Studi kasus. Berikut contoh kode untuk melakukan visualisasi dengan menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Yang pertama, mengimport library. Yang kedua, mengatur style visualisasi. Yang ketiga, membuat histogram untuk distribusi polarity. Yang keempat, membuat histogram untuk distribusi subjectivity. Yang kelima, scatter plot untuk hubungan antara polarity dan subjectivity. Yang keenam, membuat bar plot untuk menunjukkan nilai polarity dari masing-masing teks. Baiklah, kita akan coba menjalankan studi kasus tersebut. Ini adalah hasil dari studi kasus tersebut. Yang pertama, distribusi polarity dan sentimen. Yang kedua, distribusi subjectivity sentimen. Yang ketiga, scatter polarity dan subjectivity. Yang keempat dan terakhir adalah polarity dari setiap teks. Itulah tadi materi teks mining yang berjudul analisis sentimen yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.